In a sense, Auguste Uribe of Sotheby's has been looking for it ever since. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Tempat sampah biasanya dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Namun, ada juga orang-orang yang bertumpu pada tempat sampah untuk dapat menghasilkan uang. Tapi gimana jadinya kalau ada orang yang menemukan sesuatu yang wow di tempat kotor seperti itu? Janda misalnya. Kali ini Ane suguhin penemuan tak terduga di tempat sampah. Sebelum nonton, buat yang belum berlangganan silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya sob, biar sobat dapat pemberitahuan video-video baru dari channel ini. Let's go! 6. Lukisan. Pada bulan Maret 2003, Elizabeth Gibson tidak menyangka menemukan sebuah mahakarya dari seniman asal Meksiko yang terkenal pada tahun 70-an sob. Nah, saat Mbak Elizabeth sedang berjalan untuk membeli kopi, dia menemukan seorang pria gagah perkasa bernama Santoso bin Sontoloyo. Sembarangan. Dia menemukan sebuah lukisan abstrak yang sedikit usang di antara dua kantong plastik yang berjejer di pinggir jalan gitu sob. Dan ternyata fakta di balik lukisan itu menakjubkan. I don't understand it, but it's very powerful and I cannot leave this powerful piece of art. I was given the task of preparing the postcard which was announcing this painting's theft. Even though the fact that the postcard went to all corners of the globe, nonetheless there were no leads. Wanted it to be found. That's why it was left outside the trash bags instead of inside. Still, it was only about 20 minutes away from being picked up for the landfill. Ternyata itu adalah lukisan berjudul Tres Personajes atau yang berarti 3 orang, karya dari seniman Rufino Tamayo. Tamayo, dia pelukis hebat, karyanya terkenal hingga ke Surakarta. Tamayo. Lukisannya ini dibeli pada tahun 1977 oleh pasangan asal Texas dengan harga $55.000 sob, atau sekitar 800 juta rupiah saat itu. Namun saat pasangan itu pindah rumah ke Houston, lukisannya itu dicuri oleh orang yang tak dikenal. Bahkan tidak dapat ditemukan hingga hampir 15 tahun sob. Beruntung lukisan itu dapat diselamatkan oleh Mbak Elizabeth dan membawanya ke apartemen. Lalu setelah beberapa tahun dia memberitahukan lukisannya itu kepada temannya, dan temannya itu kemudian menunjukkan kepada Mbak Elizabeth sebuah katalog Sotheby. Dia pun segera menghubungi pihak Sotheby untuk mengembalikan lukisan itu sob. Nah, karena tindakannya ini Mbak Elizabeth diberikan hadiah uang tunai sebesar $15.000 atau sekitar 200 jutaan rupiah sob. So, I mean, do the right thing for the right reason, even if it takes a few years. Still, it was only about 20 minutes away from being picked up for the landfill. Warren Levinson, The Associated Press, New York. 5. Lotre. Ada yang tahu lotre nggak sob? Lotre kan cewek yang itu bam, cewek yang lontong, ya itu si lontong. Jadi lotre itu kalau di Indonesia mirip togel, ya mirip togel sob. Nah, ada seorang pria dari Massachusetts, Amerika Serikat bernama Kevin Donovan. Dia sangat gemar bermain lotre sob. Sekitar akhir bulan Oktober 2005, Donovan membuang kartu lotrenya ke tempat sampah sob. Ya karena kesel lotrenya nggak menang-menang. Lalu datanglah Pak Edward Sutton yang biasanya mengambil tumpukan kartu lotre bekas. Dan tidak disangka ternyata kartu lotrenya menang sob. Tidak tanggung-tanggung sob. Kartu lotre bekas yang dibuang oleh Donovan tadi memenangkan jackpot alias mendapatkan uang senilai $1 juta atau setara dengan 14 miliar rupiah sob. Waduh, bisa kawin lagi. Ya, hal itu tentu saja menjadi pemicu munculnya perebutan hak milik antara Donovan dan Pak Edward. Hingga masalah ini diajukan pada persidangan oleh Donovan sob. Namun sayang, beberapa bulan setelah pelaporan, Donovan meninggal dunia karena serangan jantung. Pada persidangan itu diputuskan bahwa tidak ada yang berhak memiliki kartu itu. Tapi sepertinya pihak penyedia lotre memberikan jalan tengahnya sob. Pak Edward akan diberikan $43.000 per tahun selama 20 tahun atau sekitar 600 juta per tahun. Dan anak-anak Donovan mendapatkan $7.000 per tahun atau sekitar 100 juta rupiah per tahun. 4. Brankas.
Seorang pegawai tempat daur ulang di Suffolk, Inggris menemukan uang sebanyak 20.000 pound sterling atau setara dengan 361 juta rupiah di dalam sebuah brankas yang akan didaur ulangnya pada bulan Juni 2019. Nah, alih-alih mengambilnya secara diam-diam, dia malah melaporkan uang itu kepada pihak kepolisian dan menunggu pemilik asli dari uang itu. Orang ini the best jujurnya sob. Namun, selama 6 bulan lamanya tidak ada yang sah sebagai pemilik uang dalam brankas tersebut. Akhirnya pihak kepolisian menetapkan bahwa pria yang menemukan uang itulah yang sah sebagai pemiliknya. Tapi yang dilakukan oleh pria itu sangatlah menyentuh hati sob. Seluruh uang yang ditemukannya itu dia sumbangkan untuk rumah sakit St. Elizabeth di Ipswich dan rumah sakit anak-anak East Anglia. Ini kalau yang nemu orang kayak Santoso sih udah foya-foya lah. Enggak dong Bam, gue juga bakal sumbangin. Masa? Ke mbak-mbak gemes. Tiga, biola. Segala sesuatu kalau sudah diniatkan dengan baik pasti akan dimudahkan segala urusannya. Salah satu contohnya adalah pria ini. Bukan lo. Saat itu dia berniat untuk memperbaiki biola milik istrinya sob. Namun sayang dia tidak memiliki uang yang cukup. Nah, setelah berjalan ke sana kemari akhirnya keberuntungan menghampirinya. Dia menemukan sebuah biola tergeletak begitu saja di tumpukan sampah sob. Tanpa pikir panjang, dia pun segera mengambil biola itu dan ternyata itu bukan biola sembarangan. Setelah dibersihkan, dia membawa biola tersebut kepada seorang appraisal atau seseorang yang dapat menaksir, memberikan harga dan menganalisis sebuah benda sob. Dan ternyata biola itu adalah biola yang dibuat oleh Giuseppe Pedrazzini yang merupakan salah satu pembuat biola asal Italia paling terkenal yang pernah ada. Dia juga menaksir kemungkinan harga pasaran biola itu adalah 50.000 USD atau sekitar 725 jutaan sob. Wow, istrinya pasti bakal seneng banget kalau dapat biola ini sob. Karena dibuat oleh orang yang terkenal dan harganya juga mahal. Nah makanya sob, kalau istri kalian pengen sesuatu, usaha dulu. Jangan bilang enggak mampu ya. Semangat, semangat, semangat! Dua, television. Biar gaul. Bagi generasi 80-an tentu tidak asing lagi sama televisi tabung yang segede gaban sob. Udah gitu warna layarnya cuma hitam putih dan biasanya cuma beberapa orang saja yang punya. Jadi dulu kalau punya televisi ini, sultan. Nah ternyata pada bulan Februari 2019 di dalam bagian sebuah televisi generasi 80-an yang akan didaur ulang oleh Global Electric Electronic Processing tersimpan uang sebanyak $100.000 Kanada atau sekitar 1 miliar sob. Center in Barrie. But earlier this month, one employee hit the jackpot while picking apart a TV from the 80s. And she came running up with this security cash box. She goes, I found $10,000. I opened it up and saw 4 bundles of $50 bills. And I went, I think that's more. Ini orang yang punya TV-nya lupa apa gimana sob. Uang sebanyak itu masih tersimpan di dalam TV. Pegawai perusahaan daur ulang asal Kanada ini mengatakan bahwa uang 1M dengan pecahan $50 ini ditemukan dengan beberapa dokumen yang berasal dari tahun 1985. Untungnya pegawai yang menemukan uang itu segera melaporkannya ke tukang tambal ban. Ke polisi Bambang. Ya ini mau ke polsek, banyak kempes. Nambal dulu. Penting gitu nyebutin tukang tambalnya. Enggak. Jahanam. Akhirnya setelah pencarian panjang, pihak kepolisian pun berhasil menemukan pemiliknya. Uang itu adalah milik seorang pria berusia 68 tahun dari Ontario, Kanada. Kakek itu menjelaskan bahwa dirinya benar-benar lupa menaruh uang simpanannya itu. Kebanyakan nyimpen cucu. Ini bukan kakek lu. Dia malah berpikir kalau uangnya itu di bawah kasurnya sob. Untung orang yang nemuin baik. Mantap mas. From the 80s. And she came running up with this security cash box. She goes, I found $10,000. I opened it up and saw 4 bundles of $50 bills. And I went.
1. Apple One Computer. Mendengar gadget bermerek Apple, pasti sudah terbayang barang mewah dengan segala keglamorannya. Tapi, tahukah kalian gimana bentuk komputer pertama kali yang dibuat oleh Apple? Bentuknya ya agak berantakan sih sob, kayak temen gue. Maksud lu gue? Bukan, itu temen gue yang di Cibinong. Oke, lanjut. Nah, hal itulah yang membuat seorang wanita yang tidak... Kenapa lagi? Enggak. Nah, hal itulah yang membuat seorang wanita yang tidak diketahui namanya membiarkan komputer itu dibawa oleh Clean Bay Area saat perusahaan itu sedang membersihkan gudang milik wanita itu pada sekitar bulan Mei 2015. Dan ternyata komputer itu adalah barang langka sob. Ya, tentu saja langka sob. Karena Apple One Computer yang dibuat oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tahun 1976 ini hanya tersedia 200 unit saja di dunia. Hingga saat komputer itu dijual oleh pihak Clean Bay kepada seorang kolektor, komputer itu terjual dengan harga 200.000 USD sob, atau sekitar 2,9 miliar. Aduh mbak, sayang banget itu dijual. Kalau jual sendiri kan bisa makan bakso sampai punya cucu. Pihak perusahaan pun merasa tidak berhak untuk menerima uang sepenuhnya sob. Mereka pun mencari wanita itu untuk membagi dua. Namun sayang, wanita itu sudah pindah rumah sob, dan pihak Clean Bay masih terus mencarinya. Nah, gimana sob? Itulah penemuan tak terduga di tempat sampah versi Warung Sobat. Biar saya lebih semangat, silakan share video ini ke media sosial kalian. Bye-bye.